DPRD NTB mengesahkan Raperda tentang RPJPD Provinsi NTB 2024 hingga 2045 menjadi perda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi NTB menggelar rapat paripurna membahas rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD Provinsi NTB tahun 2025-2045. Ketua DPRD NTB, Hajah Bai Isfi Rupaida, memimpin langsung jalannya rapat didampingi oleh para wakil ketua DPRD, Naufar Furkoni, Farinduan, dan Y. Agil. Bertepat di ruang rapat paripurna DPRD NTB pada hari Jumat 21 Juni 2024. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, rapat paripurna pada siang hari ini segera kita mulai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka laporan 41 DPRD Provinsi NTB yang membahas Raperda tentang RPJPD Provinsi NTB tahun 2025-2045 dan penjelasan PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 pada hari ini Jumat tanggal 21 Juni 2024 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dalam rapat tersebut, DPRD NTB menyetujui dan menetapkan Raperda tentang RPJPD Provinsi NTB 2025-2045 menjadi perda. Juru bicara Panitia Khusus atau Pansus DPRD NTB Haji Lalu Hadrian Irfani dalam kesempatan tersebut mengungkapkan Raperda RPJPD pada dasarnya menyelaraskan dengan RPJPN dan dengan RPJPD Kabupaten dan Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, singkatnya para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin dan ridhonya sehingga pada hari ini kita sekalian dapat hadir pada sidang Dewan yang terhormat ini dalam rangka mengikuti rapat paripurna Dewan dengan salah satu agendanya adalah penyampaian laporan Pansus 1 yang bertugas membahas dan mengkaji Raperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025-2045. Sholawat dan salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita senantiasa berada dalam jalur yang telah beliau tentukan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan laporan Panitia Khusus 1 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap Raperda Provinsi NTB tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025-2045. Pimpinan dan hadirin sidang Dewan yang kami hormati, rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi NTB selanjutnya disebut RPJPD Provinsi NTB tahun 2025-2045 merupakan dokumen kebijakan yang akan menjadi garis besar sekaligus pedoman makro pembangunan NTB untuk 20 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, perlu kami sampaikan bahwa penetapan perda tentang RPJPD Provinsi NTB 2025-2045 haruslah dilaksanakan secara cermat, partisipatif, transparan, berkepastian hukum dan akuntabel, serta dilaksanakan dengan memperhatikan 3 prinsip, yaitu terpendirinya standar pelayanan umum, penyelarasan dengan dokumen RPJPN, RPJPD Kabupaten dan Kota, serta RT RW dan memperhatikan karakteristik Nusa Tenggara Barat.
Ketiga prinsip penyusunan RPJPD di atas telah diatur dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia nomor 600.1/176/SJ dan nomor 1 tahun 2024 tentang penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045. Surat edaran ini memerintahkan kepada Gubernur, Ketua DPRD Provinsi agar melaksanakan penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045 sesuai dengan karakteristik, inovasi dan pengembangan daerah dan memastikan keselarasan muatan RPJPD Provinsi dengan menjaga jumlah sasaran visi, misi pembangunan, arah pembangunan dan indikator utama pembangunan yang mencakup 5 sasaran visi, 8 misi pembangunan dan 17 arah pembangunan serta 45 indikator utama pembangunan. Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN dan RPJPD Kabupaten Kota menjadi semakin penting mengingat RPJPD Provinsi NTB 2025-2045 akan menjadi pedoman dan acuan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penyusunan visi, misi dan program pada Pilkada serentak tahun 2024 yang pendaftarannya akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang, di mana salah satu persyaratan administrasi bakal pasangan calon yang harus diserahkan pada masa pendaftaran adalah dokumen visi, misi dan program. Pimpinan dan hadirin sidang dewan yang kami hormati, setelah kami membaca dengan cermat rancangan akhir RPJPD Provinsi NTB, mempelajari RPJPN 2025-2045, meminta klarifikasi dengan Bapeda Provinsi dan Bapeda Kabupaten Kota, kami memandang bahwa PJ Gubernur NTB telah menyusun RPJPD Provinsi NTB yang selaras dengan RPJPD Kabupaten dan Kota. Selain itu, RPJPD Provinsi NTB juga telah selaras dengan RPJPN 2025-2045. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat atas kerja kerasnya dalam menuntaskan RPJPD Provinsi NTB tepat waktu dengan melibatkan multi pemangku kepentingan sebagai perwujudan prinsip partisipasi. Selain itu, kami juga melihat bahwa secara makro rancangan akhir RPJPD Provinsi NTB tahun 2025-2045 sudah diselaraskan dengan tema NTB sebagai pusat pariwisata petualangan dan lumbung pangan melalui transformasi sosial, ekonomi, tata kelola dan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan yang tentu saja telah dijabarkan dalam arah kebijakan atau indikator intervensi yang terukur. Pimpinan dan hadirin sidang dewan yang kami hormati, setelah rangkaian proses rapat pembahasan oleh Pansus dengan Gubernur bersama perangkat daerah terkait, serta mengingat pentingnya raperda ini bagi pembangunan dan kegiatan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun pemerintah kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat, maka Pansus memandang bahwa substansi yang terdapat dalam raperda ini dapat disetujui. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rancangan peraturan daerah Provinsi NTB tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025-2045 dapat kami setujui ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk selanjutnya diproses sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah yang berlaku, dengan harapan bahwa raperda RPJPD ini memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Sementara itu, penjabat PJ Gubernur NTB DRS Haji Lalu Gita Aryadi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD NTB dan seluruh jajaran eksekutif yang telah berdedikasi dan bekerja keras dalam membahas serta menyelesaikan sebuah raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD NTB tahun 2025 hingga 2045. Pertama-tama saya mengajak hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat kembali dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan agenda penyampaian laporan penjelasan penjabat gubernur terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2023. Dalam sidang yang terhormat ini, saya atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, baik pimpinan dan anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, aparat TNI dan Polri, serta segenap masyarakat yang telah berpartisipasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga sampai saat ini kita dapat melaksanakan aktivitas dengan tenang dan aman untuk suksesnya ikhtiar mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang lebih baik. Semoga kontribusi kita bagi kemajuan daerah tercinta ini akan tercatat sebagai amal ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Pasal 194 Ayat 1 menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan melampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan peraturan daerah dimaksud memuat laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan aktivitas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD yang telah diaudit akuntan publik. Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah berbasis aktual sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi berbasis aktual pada pemerintah daerah, sehingga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian WTP yang ke-13 kalinya berturut-turut terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Prestasi ini merupakan hasil dari kerjasama yang harmonis antara pemerintah daerah, khususnya dengan pihak legislatif, baik dalam proses perencanaan, penganggaran untuk pelaksanaan serta pengawasan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pihak legislatif. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2023 dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan yang meliputi 3 komponen, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pada sisi pendapatan, tahun 2023 direncanakan sebesar 6,212 triliun rupiah, realisasi sebesar 5,798 triliun rupiah atau 93,33%. Realisasi pendapatan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 495,359 miliar rupiah atau sebesar 9,34% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5 triliun 302 miliar rupiah. Peningkatan realisasi pendapatan daerah ini terjadi pada komponen pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang disebabkan karena semakin intensifnya usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan capaian realisasi PAD maupun pendapatan transfer melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD serta semakin meningkatnya kinerja BUMD dan
belum lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun rincian realisasi pendapatan tersebut meliputi A. Pendapatan asli daerah yang ditargetkan sebesar 3,069 triliun rupiah, realisasinya sebesar 2,790 triliun rupiah atau 90,91%, dengan rincian sebagai berikut. 1. Pajak daerah ditargetkan sebesar 1,996 triliun rupiah. Realisasinya sebesar 1,880 triliun rupiah atau 94,22%. Realisasi pajak daerah ini mengalami peningkatan sebesar 10,24% dibanding dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 1,706 triliun rupiah. 2. Retribusi daerah ditargetkan sebesar 24,909 miliar rupiah. Realisasi sebesar 12,474 miliar rupiah atau 50,08%. Realisasi retribusi daerah ini mengalami penurunan sebesar 13,73% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 14,455 miliar rupiah. 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar 69,185 miliar rupiah. Realisasi sebesar 68,185 miliar rupiah atau 98,55%. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mengalami peningkatan sebesar 34,71% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 50,616 miliar rupiah. 4. Lain-lain PAD yang sah direncanakan sebesar 978,903 miliar rupiah. Realisasi sebesar 828,572 miliar rupiah atau 84,64%. Realisasi lain-lain PAD yang sah ini mengalami peningkatan sebesar 59,07% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 520,862 miliar rupiah. 5. Pendapatan transfer direncanakan sebesar 3,142 triliun rupiah. Realisasi sebesar 3,007 triliun rupiah atau 95,70%. Realisasi pendapatan transfer tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,99% dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer tahun 2022 sebesar 2,978 triliun rupiah. Secara umum disampaikan bahwa peningkatan realisasi pendapatan transfer disebabkan karena meningkatnya capaian realisasi penerimaan pajak pemerintah pusat di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berdampak pada peningkatan dana bagi hasil pajak ke pemerintah daerah. Selain itu, peningkatan realisasi pendapatan transfer juga disebabkan karena adanya alokasi DAU tambahan bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pengganti pembayaran THR dan gaji 13 bagi tenaga pendidik yang dibayarkan dari 50% dana PTG. Adapun rincian pendapatan transfer tersebut terdiri dari 1. Transfer pemerintah pusat dana perimbangan dengan rincian sebagai berikut. Bagi hasil pajak direncanakan sebesar 227,039 miliar rupiah, realisasi sebesar 238,552 miliar rupiah atau 105,07%. Dana alokasi umum direncanakan sebesar 1,6 triliun rupiah, realisasi sebesar 1,623 triliun rupiah atau 101,45%. Dana alokasi khusus dan non fisik direncanakan sebesar 617,106 miliar rupiah, realisasi sebesar 697 miliar rupiah atau 99,89%. Tidak realisasinya 100% pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan disebabkan karena sebagian dana bagi hasil bukan pajak
sumber daya alam oleh pemerintah pusat disalurkan melalui skema Treasury Deposit Facility (TDF), di mana alokasi dana bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam tersebut disimpan oleh pemerintah pusat di Bank Indonesia atas nama pemerintah daerah. Dan dua, terdapat alokasi dana fisik bidang pendidikan, subbidang pendidikan SMA yang pola penyalurannya dilakukan secara bertahap dan tahap ketiga tidak disalurkan oleh pemerintah pusat. Kedua, transfer pemerintah lainnya dengan rincian bantuan keuangan dicatatkan sebesar 3,329 miliar rupiah, realisasi sebesar 3,114 miliar rupiah atau 93,52%. Pendapatan transfer pemerintah lainnya atau bantuan keuangan ini merupakan bantuan keuangan dari pemerintah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat sebagai tindak lanjut dari pengelolaan sampah pada TPA Akhir Pontomo, dan besaran realisasinya sangat tergantung dari volume sampah yang dihasilkan oleh kedua daerah tersebut. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar 10,233 miliar rupiah, realisasi sebesar 10,223 miliar rupiah atau 100%. Lain-lain pendapatan yang sah ini merupakan pendapatan daerah berasal dari pendapatan hibah IPDN MIP. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, karena jangka waktu pelaksanaan hibah ini telah selesai di tahun 2023. Pada sisi belanja, tahun 2023 direncanakan sebesar 6,261 triliun rupiah, realisasi sebesar 5,685 triliun rupiah atau 90,80%. Dengan rincian sebagai berikut. A. Belanja operasional direncanakan sebesar 4,618 triliun rupiah, realisasi sebesar 4,206 triliun rupiah atau 91,08%. Yang terdiri dari belanja pegawai direncanakan sebesar 1,975 triliun rupiah, realisasi sebesar 1,807 triliun rupiah atau 91,48%. Belanja barang dan jasa direncanakan sebesar 2,349 triliun rupiah, realisasi sebesar 2,118 triliun rupiah atau 90,17%. Belanja bunga direncanakan sebesar 51,940 miliar rupiah, realisasi sebesar 47,402 miliar rupiah atau 91,26%. Belanja hibah direncanakan sebesar 230,921 miliar rupiah, realisasi sebesar 223,43 miliar rupiah atau 96,70%. Secara umum realisasi belanja operasi mengalami peningkatan sebesar 13,66% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, disebabkan karena peningkatan realisasi belanja pegawai, khususnya belanja tunjangan jasa pelayanan BLUT pada RSUD akibat terjadinya peningkatan realisasi pendapatan BLUT. Dua, peningkatan realisasi belanja barang dan jasa yang disebabkan karena terjadinya peningkatan realisasi pendapatan BLUT yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan obat-obatan dan BMHP serta pelayanan operasional BLUT. Belanja modal direncanakan sebesar 623,762 triliun rupiah, realisasi sebesar 545,851 triliun rupiah atau 87,51%. Realisasi belanja modal mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 58,45% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 1,313 triliun rupiah. Belanja modal terdiri dari belanja peralatan dan mesin. Persetujuan terhadap produk hukum tersebut langkah besar menuju peningkatan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat. Dan tahun pelaksanaan APBD ini kami sampaikan terima kasih.
Dalam setiap proses pembahasan perencanaan pembangunan, muncul berbagai dinamika seiring dengan kondisi pemerintahan dan pembangunan yang sedang dihadapi. Apa yang telah disepakati pada hari ini menjadi modal bagi kita untuk menyukseskan seluruh target pembangunan pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan ke depan di Nusa Tenggara Barat. Penyusunan RPJPD merupakan salah satu langkah pemerintah dalam memastikan segala bentuk usaha perbaikan yang terus diupayakan demi mendukung tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang baik dalam 20 tahun ke depan. Untuk memastikan pencapaian bersama dalam visi besar harapan baru untuk NTB, yaitu NTB Provinsi Kepulauan yang maju, kuat, aman, berkelanjutan, dan sejahtera tahun 2045. Mengusung konsep transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, dan visi Nusa Tenggara Barat Mas 2045 bisa terwujud. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, penjelasan Gubernur serta dokumen Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 tersebut akan dijadikan sebagai bahan pembahasan oleh masing-masing fraksi dalam rapat selanjutnya. Hasil pembahasan dari masing-masing fraksi tersebut akan dapat kita dengarkan bersama pada rapat paripurna kedua dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2004 pukul 10 WITA. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, seluruh rangkaian acara rapat paripurna ke-1 pada siang hari ini telah dapat kita selesaikan. Sekiranya tidak ada lagi hal-hal yang perlu dibicarakan, pimpinan bermaksud untuk rapat paripurna pada siang hari ini. Apakah dapat disetujui?